Selamat pagi jemaat Tuhan. Marilah kita beribadah sejenak sebelum kita memulai hari ini untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas kita. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 466 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk pagi ini diambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Manang ise nama melehon hamolation idona pasangap au, jalama bailapang asa hupatuduhon hatuauni debata. Saudara jemaat Tuhan, ada sebuah negara besar yang digelar sebagai negara adidaya yang memiliki sebuah budaya atau tradisi mengucap syukur yang disebut dengan Thanksgiving, yaitu Amerika Serikat. Thanksgiving merupakan bentuk rasa syukur dan terima kasih atas berkat yang telah didapatkan sepanjang tahun. Biasanya perayaan ini diperingati dengan makan malam bersama keluarga. Sejatinya perayaan ini sudah dilakukan sejak tahun 1621, kala itu orang-orang Eropa atau kaum pilgrim kesulitan untuk menanam makanan. Akhirnya mereka diajarkan cara-cara bercocok tanam oleh penduduk asli Amerika. Sebagai balas jasa atau balas budi, kaum pilgrim pun mengundang penduduk tersebut ke perjamuan makan. Dalam jamuan tersebut mereka menyajikan sejumlah hidangan seperti ayam, kalkun raksasa, lobster, kentang, jagung, buah-buahan kering, dan sayuran. Perayaan ini ditetapkan setiap hari Kamis pada minggu terakhir bulan November. Dan tradisi ini masih berlaku dan menjadi hari Thanksgiving nasional di Amerika Serikat. Saudara jemaat Tuhan, kalau Amerika Serikat mempunyai tradisi hari pengucapan syukur, maka orang Kristen memiliki tradisi untuk senantiasa mengucap syukur dan mengucap syukur dalam segala hal, sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Senantiasa bersukacita, Filipi 4 ayat 4. Maka hari-hari orang percaya adalah hari yang penuh dengan syukur. Saudara jemaat Tuhan, Alkisah, seorang petani di pinggir hutan menemukan seekor anak harimau yang tersesat. Anak harimau ini kurus dan terluka. Dan hal itu menunjukkan bahwa anak harimau ini sudah lama terpisah dari induknya. Petani ini kasihan dan iba melihat anak harimau ini lalu mengambilnya. Luka-luka anak harimau ini dibersihkan dan diberi obat
dan anak harimau ini dirawat dan dipelihara dengan baik oleh petani hingga dewasa. Harimau itu benar-benar jinak dan baik, dan petani pun akhirnya senang dengan harimau tersebut dan selalu dibawa ketika petani ini bekerja di ladangnya. Sering harimau ini diajak bermain dan bercanda oleh si petani. Suatu ketika si petani sedang mengambil kayu bakar ke hutan dan tak tahu bagaimana kampak petani ini meleset dan mengenai kakinya. Dan akhirnya kakinya mengeluarkan darah. Dan pada saat kaki petani ini mengeluarkan darah, aroma darah ini tercium oleh harimau. Lalu tiba-tiba harimau ini menerkam kaki si petani. Rupanya naluri kebinatangan harimau ini muncul tatkala kaki si petani mengeluarkan darah. Dan akhirnya harimau ini pun menerkam kakinya dan berusaha untuk memakan si petani. Saudara, syukur si petani dapat meraih kampaknya lalu memukul kepala harimau berulang kali. Lalu akhirnya harimau ini rebah dan mati. Saudara yang diberkati Tuhan, petani boleh saja memelihara hewan buas itu menjadi jinak bagaikan kucing besar, kucing raksasa yang jinak. Namun sejatinya harimau adalah binatang buas yang mempunyai naluri membunuh dan mencari mangsa. Namun tidak demikian dengan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal dan pikiran, mempunyai hati, dan manusia memiliki pertimbangan. Dan manusia itu semakin dewasa dan akhirnya dia akan dapat memilah mana yang baik dan mana yang salah. Saudara jemaat Tuhan, Alkitab berkata dalam Rom 8:14, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Tentu kita memahami firman Tuhan ini yang bermaksud mengatakan bahwa kita dahulu adalah orang yang berdosa, bahwa kita yang dahulu adalah orang yang jauh dari Kristus, namun kemudian dicangkokkan kepada Kristus, sehingga kita disatukan dengan Kristus, dan dengan demikian kita menjadi satu sifat dengan Kristus. Kita sudah menerima hidup baru di dalam Kristus. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sesungguhnya nats ini mau mengingatkan kita akan arti ibadah yang sejati. Ibadah yang sesungguhnya adalah apabila kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudara jemaat Tuhan, kita bersyukur manakala jemaat kita mau menyerahkan persembahan untuk menopang pelayanan gereja. Namun ingatlah, Tuhan menghendaki kita untuk mempersembahkan hidup kita. Tuhan Allah menghendaki agar membuat hidup kita ini menjadi ibadah. Ibadah sejati bukan hanya ibadah dengan persembahan korban-korban, uang, atau apa saja pun, akan tetapi dengan hati yang diliputi rasa syukur. Ibadah sejati bukan hanya dengan pujian dan doa yang terucap dari mulut dalam ritus ibadah, tetapi
hidup yang memuliakan Allah dan senantiasa mengimani firman Allah. Tuhan menegur umat yang hanya mementingkan korban persembahan daripada hati yang jujur. Perkenan Allah tidak dapat dibeli dengan apapun, sebab Allah lah pemilik segala sesuatu. Karena itu, korban syukur itu harus diwujudkan melalui sikap hidup sehari-hari. Allah mengecam orang yang mendalami firman-Nya dan berbicara tentang janji Allah, tetapi membenci teguran Allah dan masih saja dengan enteng bergelimang di dalam dosa. Allah membenci orang-orang yang kelihatannya saleh, namun sesungguhnya penuh dengan dosa. Allah mengecam orang-orang fasik yang berpura-pura dan munafik. Orang yang kelihatannya saja beribadah namun tidak menunjukkan hakikat ibadah itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara jemaat Tuhan, firman ini menegaskan kepada kita supaya hidup serasi dengan ibadah kita. Ibadah yang sejati bukan hanya ritual di tempat ibadah, melainkan sikap hidup dan perbuatan setiap hari. Kita bukanlah seperti harimau yang dipelihara di rumah, namun pada akhirnya kembali kepada sifat aslinya. Bukan kelihatannya seperti kucing besar yang jinak, namun sesungguhnya adalah hewan buas yang akan selalu kembali kepada sifat aslinya. Namun kita adalah orang yang sudah benar-benar diubahkan dan akhirnya memiliki sifat yang sama seperti terdapat di dalam Kristus. Bukan penampilan kita nampak sebagai anak Allah, namun kelakuan kita sebagai anak iblis. Saudara, jika hari ini kita sudah bertemu dengan Allah dalam ibadah hari ini, maka nyatakanlah perjumpaan dengan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pribadi-pribadi yang sudah mengenal Kristus dalam kesungguhan, menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan nyata. Jadi ibadah tidak berakhir pada hari Minggu saja, tetapi terus berlanjut pada hari-hari selanjutnya. Jika pada hari Minggu kita jujur dan saleh, maka pada hari selanjutnya pun demikian. Setiap hari adalah ibadah. Setiap aktivitas adalah ibadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa bersyukur atas hidup yang telah diberikan Tuhan kepadamu dengan tulus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Amin. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP 467 ayat 2. Kami bersyukur atas segala nikmat berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu sehingga kami memperoleh hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Tuhan, Engkau menghendaki supaya hidup kami ini menjadi berkat bagi sesama kami. Engkau menghendaki supaya hidup kami ini adalah ibadah dan pelayanan dimanapun kami berdiam, dimanapun kami melakukan pekerjaan dan pelayanan kami. Biarlah Tuhan Engkau mengingatkan kami senantiasa lewat kuasa Roh Tuhan yang diam bersama kami, supaya kami melakukan kebajikan dimanapun kami berada.
Di dalam rasa syukur atas nikmat kehidupan yang Tuhan karuniakan, kami senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Sebab apa yang kami lakukan kepada orang-orang yang kecil itu, kepada saudara-saudaramu yang paling hina itu, kami telah melakukannya kepadamu. Ibadah yang sejati adalah ketika hidup kami sepenuhnya kami persembahkan kepada Tuhan dimanapun kami berada. Ibadah kami bukan sebatas ritual, namun hidup kami adalah ibadah. Dan kelak Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan, kami melihat kemuliaan Tuhan, kami melihat kemurahan Tuhan, dan kami semakin Engkau berkati untuk dapat melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.